Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Ahadi, dosen program studi komunikasi Universitas Pertamina. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kompetensi Komunikasi Antar Budaya. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami hubungan antara budaya dan komunikasi, serta menerapkan kompetensi komunikasi yang efektif dalam lingkungan masyarakat yang semakin beragam dan saling terhubung. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, khususnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan memanfaatkan komunikasi untuk merangkul perbedaan melalui pemahaman terhadap hubungan antara komunikasi dan budaya. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dan memadukan case-based learning dan project-based learning. Mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menganalisis kasus, bekerja sama dengan kelompok, serta menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan berbagai fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, presentasi kelompok, penugasan, serta refleksi pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan bobot 10% kuis, 30% tugas, 25% UTS, dan 35% UAS. Video yang ditampilkan merupakan cuplikan pembelajaran pada pertemuan ke-15, yaitu sesi terakhir sebelum ujian akhir semester dengan topik komunikasi antar budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui topik ini, mahasiswa diajak memahami bagaimana komunikasi antar budaya berperan dalam membangun kolaborasi, partisipasi, dan pemahaman di tengah keberagaman sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita masuk ke topik kita di pertemuan ke-15. Ada beberapa capaian pembelajaran yang menjadi tujuan utama pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan coba membahas hubungan komunikasi antar budaya dengan pembangunan. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis tantangan komunikasi dalam masyarakat multicultural. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan coba menggunakan teori komunikasi antar budaya untuk memahami kasus-kasus pembangunan. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya dialog dan kepercayaan dalam pembangunan berkelanjutan. Semua pasti sudah familiar ya dengan istilah Sustainable Development, atau kita lebih mengenal mungkin dengan sebutan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, ini merupakan tujuan dari banyak negara dan seringkali kita terkecoh ketika membahas tentang SDGs hanya membahas isu-isu teknikalnya saja. Ada isu penting sebetulnya yang perlu kita bahas, yaitu dari perspektif komunikasinya. Dan hari ini akan kita coba lihat dari perspektif komunikasi antar budaya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, saya akan coba review materi di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana identitas budaya itu mempengaruhi komunikasi. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Novel. Terima kasih atas kesempatannya. Identitas budaya itu mempengaruhi cara seseorang memahami dirinya sendiri dan orang lain. Nah, nilai dan norma, keyakinan, terus pengalaman dari budaya itu sendiri itu menjadi kerangka dalam menafsirkan pesan. Nah, oleh karena itu individu dari latar belakang yang berbeda itu seringkali memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Iya, terima kasih untuk Novel, tepuk tangan dulu. Oke, menarik Novel. Ada yang mau melengkapi jawaban dari Novel? Iya, silakan Gil. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Menurut saya, selain untuk memengaruhi interpretasi pesan, identitas budaya tuh juga bisa memengaruhi tingkat kedekatan dan kepercayaan dalam komunikasi gitu. Yang dimana biasanya kita cenderung lebih mudah memahami dan mempercayai individu yang dianggap tuh memiliki kesamaan identitas dengan kita gitu. Oke, menarik sekali.
Kalau bisa disimpulkan, artinya dari dua pendapat tadi, ketika kita bicara tentang identitas, identitas itu sebetulnya sesuatu yang penting sekali dalam mengkonstruksi pesan komunikasi. Sehingga bisa jadi pesan komunikasinya sama, tapi pemaknaannya berbeda karena identitas yang menyampaikan pesan berbeda atau identitas yang menerima pesan juga berbeda. Selanjutnya pertanyaan kedua, kenapa pada gilirannya komunikasi antar budaya itu rentan sekali mengalami miskomunikasi? Siapa mau berpendapat? Ya, silakan Randy. Baik, terima kasih Mas Adi. Kalau menurut saya, komunikasi antar budaya itu rentan mengalami miskomunikasi karena para pelaku komunikasi itu seringkali membawa latar budaya, nilai, norma, dan juga pengalaman mereka dan juga cara memaknai pesan tersebut. Jadi pesan yang dianggap oleh satu kelompok itu belum tentu jelas atau bisa dipahami makna yang sama dengan kelompok lain. Karena kegagalan komunikasi itu seringkali terjadi bukan karena perbedaan bahasa, tapi melainkan karena perbedaan konteks budaya. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan konteks budaya, maka semakin besar pula terjadinya potensi terjadinya miskomunikasi. Oke, good point. Applause untuk Randy. Baik, artinya saya rasa teman-teman sudah mendapatkan garis besar apa yang dipelajari di kompetensi komunikasi antar budaya. Tinggal di pertemuan terakhir ini kita kerucutkan bagaimana kita menghubungkan apa yang sudah kita pelajari dalam 14 pertemuan itu dalam konteks pembangunan atau dalam konteks development. Begitu ya. Jadi ternyata identitas itu penting sekali. Kemudian ternyata perspektif komunikasi antar budaya itu kita bisa menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena konflik, bagaimana fenomena-fenomena miskomunikasi, bagaimana kegagalan proyek di satu wilayah tertentu karena persoalan komunikasi. Nah, ini mungkin pertanyaan yang penting untuk menjadi pembuka diskusi kita hari ini. Kenapa proyek-proyek pembangunan itu yang secara yang secara teknis baik sudah oke, sudah harusnya berjalan secara teknikal tidak ada masalah, tapi menerima penolakan dari masyarakat. Kita bisa lihat banyak proyek-proyek di Indonesia, saya yakin studinya sudah bagus sekali, implementasinya harusnya bisa berjalan lancar, tapi begitu di launching kepada masyarakat, ternyata mendapatkan penolakan. Ada yang mau memberikan pendapat di awal? Ya, silakan Bayu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kenapa proyek pembangunan yang sangat teknis baik tapi tetap mendapatkan penolakan dari masyarakat? Jadi keberhasilan suatu proyek pembangunan itu tidak hanya terlihat pada kualitas teknologi, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa memahami pembangunan tersebut. Jadi setiap orang itu memiliki perbedaan, mungkin seperti kayak nilai budaya, kepentingan, dan juga pengalaman mereka masing-masing, sehingga menurut mereka sendiri maksud pemanfaatannya pun juga berbeda. Mungkin dari perusahaan ke pemerintah jelas, tapi di masyarakat itu sendiri mempunyai pandangan yang berbeda. Oke, I see. Artinya poin penting utama kita adalah masyarakat itu tidak bisa diabaikan dalam proyek-proyek pembangunan. Kemudian masyarakat itu harus ditempatkan sebagai mitra komunikasi yang baik, sehingga harapannya secara teknikal proyeknya sudah berjalan dengan baik, harusnya dalam praktikal komunikasi ke masyarakat juga berjalan dengan baik, sehingga tidak memunculkan penolakan gitu ya. Jadi ini yang sering terjadi, teknologinya sudah baik, dukungan kebijakannya sudah oke, manfaat ekonominya sudah bagus, tapi ternyata dukungan masyarakatnya jelek. Nah, hari inilah makanya kita penting membahas topik pembahasan kita hari ini. Kita mulai lihat dulu dari perspektif bahwa pembangunan itu adalah proses komunikasi. Kita nggak bisa ngelihat pembangunan itu hanya proses engineering. Di satu sisi ada engineeringnya, tapi justru di sisi lainnya justru aspek yang berperan sangat penting adalah aspek komunikasi. Sebagus apapun proyek yang sudah direncanakan, ketika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, maka rentan sekali untuk menerima penolakan. Kita bisa lihat dari pembangunan itu adalah proses satu, pertukaran informasi. Kita punya satu teknologi dari perusahaan, kita perkenalkan teknologi itu kepada masyarakat yang disebut sebagai difusi inovasi. Kemudian yang kedua, ada negosiasi makna. Ketika ada satu pabrik mau dibangun di perkampungan, masyarakat kalau tiba-tiba dibangun pabrik, kemungkinan besar akan menolak atau tidak? Menolak, karena tidak diajak komunikasi. Kita perlu negosiasi maknanya dulu.
Belum lagi kalau pabrik yang dibangun itu outputnya atau hasilnya adalah hasil-hasil yang bertentangan dengan adat istiadat yang ada di satu perkampungan tertentu. Kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah pembentukan kepercayaan. Trust ini menjadi salah satu faktor penting. Ketika kita sudah tidak percaya dengan satu perusahaan, maka susah sekali perusahaan untuk membangun di tempat kita. Dan yang terakhir adalah penyelarasan kepentingan. Jangan sampai karena kita tidak mengkomunikasikan dengan baik, maka warga merasa bahwa pabrik yang akan dibangun di desa mereka itu hanya merugikan mereka. Jadi kita harus make sure pabriknya itu menguntungkan mereka, atau kita bisa mengemas pesan dengan sangat baik sehingga masyarakat merasa kepentingan mereka juga diwakili. Untuk itu maka kita perlu aktor-aktor komunikasinya. Kita lihat, satu, pemerintah itu berperan penting. Yang kedua adalah industri, itu juga berperan penting dalam proses pembangunan. Ketiga, akademisi. Jadi kalau pemerintah mungkin kalau menyampaikan pesan, masyarakat tingkat kepercayaannya rendah. Industri menyampaikan pesan, tingkat kepercayaannya juga rendah karena dikira hanya ingin nyari keuntungan. Tapi kalau akademisi nyari keuntungan untuk siapa? Maka akademisi itu penting sekali untuk diajak dalam proyek-proyek komunikasi pembangunan. Kemudian media itu juga salah satu pilar penting dalam demokrasi, karena medialah yang mengawasi. Kemudian selanjutnya ada komunitas lokal, tokoh agama, masyarakat adat, itu juga berperan penting. Jadi ketika kita ingin melaksanakan pembangunan baik dalam skala mikro sampai ke skala makro, kita harus mempertimbangkan keseluruhan aktor ini. Kemudian kita lihat satu perspektif lama dari Edward Hall yang sampai sekarang masih kita gunakan, gitu ya, dan masih banyak dirujuk, bahwa budaya itu membentuk cara kita berkomunikasi. Pertama, kita lihat bahwa banyak sekali kegagalan komunikasi ternyata bukan disebabkan karena faktor bahasa, tapi karena perbedaan konteks budaya. Hall mengemukakan bahwa ternyata budaya itu satu, mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara menafsirkan pesan, termasuk juga cara kita membangun relasi. Maka ada satu statement yang sangat terkenal dari Edward Hall pada 1976, culture is communication and communication is culture. Jadi dua hal ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi kita bisa jadi gagal karena faktor budaya, tapi kita juga bisa salah mempersepsikan budaya karena kita salah dalam berkomunikasi. Salah satu teorinya dari Edward Hall yang sangat terkenal adalah high context dan low context culture. Di sini kita melihat kebudayaan tidak hanya bahasa saja, tapi kita lihat ada konteks yang melatar belakanginya. Pertama kita lihat high context culture, bahwa dalam kebudayaan itu ada relasi, ada tradisi, ada simbol budaya, dan ada situasi sosial. Biasanya negara-negara timur itu cenderung memiliki kecenderungan high context culture. Tapi negara-negara yang ada di barat biasanya low context culture. Meskipun lagi-lagi kita tidak bisa menstereotipkan pasti begitu, gitu ya. Karena Edward Hall pun ketika melakukan penelitian di Amerika, dia menemukan ada juga anomali-anomali di beberapa wilayah yang harusnya individualis ternyata kolektivisme. Di sini lihat kalau high context culture itu budaya itu menjadi salah satu faktor penting. Tapi kalau di low context culture kita akan melihat bahwa konteks itu tidak terlalu penting dalam berkomunikasi. Makanya pesan komunikasi itu disampaikannya direct, eksplisit, detail, dan tidak banyak tergantung pada konteks atau hubungan personal. Ya, makanya muncul satu pertanyaan di sini. Ya, jadi dalam konteks pembangunan, apakah penyampaian data teknis aja itu cukup untuk memperoleh penerimaan masyarakat? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Nadina. Kalau dalam konteks pembangunan itu jika hanya menyampaikan data teknis saja itu belum cukup, karena menurut Hall sendiri pada budaya yang cenderung high context itu masyarakat tidak hanya mempertimbangkan dari isi pesan, tapi juga dari konteks sosialnya seperti kepercayaan dari komunikasi, komunikator, hubungan kepercayaan komunikator tadi sudah disebutkan, dan ada juga penghargaan terhadap nilai budaya yang sering kita menjadi faktor yang sangat penting dalam informasi teknik itu sendiri. Oke.
Good point, komprehensif sekali jawabannya Nadina. Kita kasih tepuk tangan. Lalu ada perspektif yang kedua, selain perspektifnya whole yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan komunikasi pembangunan. Yang kedua adalah mengelola ketidakpastian dan kecemasan, ya, anxiety dan uncertainty. Salah satu tokohnya yang mengemukakan ini adalah William Goody-Kunz. Jadi Goody-Kunz itu punya pendapat bahwa ketika kita berinteraksi dengan individu yang berbeda, dengan banyak orang, maka penerimaan pesannya juga bisa jadi berbeda, dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah anxiety, dan yang kedua adalah uncertainty. Ketidakpastian dan kecemasan itu adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi antar budaya. Bisa efektif menurut Goody-Kunz ketika ketidakpastian berkurang, kepercayaan meningkat, dan dialog berlangsung secara terbuka. Sometimes uncertainty itu dibutuhkan dan anxiety itu juga dibutuhkan. Kalau terlalu tinggi jelek, tapi kalau terlalu rendah juga jelek. Maka dalam komunikasi antar budaya, tugas kita adalah memanage dua hal ini. Kita coba masuk ke diskusi kasus dari apa yang sudah dipelajari. Ada kasus di kelas ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai ke 6 orang ini, dan kelompok 3 yang di belakang. Kasusnya adalah sebuah proyek pembangunan itu diperkenalkan kepada masyarakat melalui presentasi teknis. Istilahnya yang digunakan dalam presentasi itu adalah istilah yang sulit dipahami. Ada 3 pertanyaan. 1, hambatan komunikasi apa yang muncul? Kedua, apakah kasus ini berkaitan dengan konteks budaya? Dan yang ketiga, bentuk ketidakpastian apa yang mungkin dirasakan oleh masyarakat? Silakan, waktu 1 menit untuk berdiskusi di tiap kelompok. Baik, waktu diskusinya selesai, teman-teman. Kelihatannya menarik sekali tadi di tiap kelompok untuk mendiskusikannya. Kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertanyaan pertama, hambatan komunikasi apa yang muncul? Ya, silakan Gusni. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hambatan utamanya adalah kesenjangan makna, Pak. Ketika pihak proyek pembangunan menggunakan istilah teknis yang cenderung hanya dipahami oleh kalangan ahli, sementara masyarakatnya masih menerapkan atau menggunakan kerangka pengalaman yang lama. Jadi pesan yang diterima akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak proyek pembangunan, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita akan berikan tepuk tangan untuk Husni. Dari kelompoknya Husni ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Yang kedua, apakah kasus ini berkaitan dengan konteks budaya? Kelompok mana yang mau menjawab? Silakan. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaan yang kedua tadi setelah kita diskusiin. Pastinya berkaitan dengan konteks budaya, karena seperti yang kita ketahui ya, bahasa dan istilah itu kan merupakan bagian gitu dari budaya kelompok-kelompok tertentu. Nah, justru kalau pesan-pesannya itu tidak diterjemahkan dengan bahasa yang dekat atau bahasa yang dikenal oleh masyarakat tersebut, justru mereka susah untuk paham. Pesan yang sulit dipahami dan mungkin nanti bisa malah jadi miskonsepsi, miskomunikasi, atau bahkan bisa jadi konflik. Oke. Iya, aplaus untuk Regita. Ya, bagus, komprehensif sekali jawabannya. Betul sekali bahwa konteks budaya perannya memang sepenting itu dalam komunikasi. Yang kemudian yang ketiga, ketidakpastian yang mungkin dirasakan masyarakat itu bentuknya seperti apa? Kelompok mana nih yang mau menjawab? Oke, silakan. Kelompok 1 nih semua yang menjawab ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 semua, ini kelompok 1 dengan kelompok 3 ini harus lebih aktif lagi nanti di diskusi selanjutnya. Silakan. Dapat. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masyarakat masih cenderung memiliki keraguan terhadap manfaat, tingkat keamanan, dan juga dampak jangka panjang dari proyek tersebut dikarenakan oleh informasi yang belum dipahami sepenuhnya, yang akhirnya berakibat masyarakat jadi cenderung lebih berhati-hati untuk menerima atau menyetujui program yang ditawarkan. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Davani. Oke, baik. Diskusi kasus kali ini dibabat habis oleh kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, kita masuk ke case study gitu ya teman-teman. Jadi tadi studi kasus diskusi kelompok, sekarang saya akan memberikan beberapa kasus yang sudah diimplementasikan. Jadi program studi komunikasi Universitas Pertamina itu terlibat dalam sebuah proyek namanya Carbon Capture Storage yang dilakukan di Banggai, Luwuk. Gitu ya, itu salah satu wilayah di Sulawesi Tengah. Jadi proyek ini menjadi proyek yang challenging. Kenapa? Karena di wilayah tersebut akan dilakukan penyuntikan gas karbon dioksida ke perut bumi. Ya, kalau kita bicara penyuntikan gas karbon dioksida ke perut bumi, masyarakat yang nggak paham pasti akan takut, gitu ya. Dan betul sekali, ketika kita melakukan penelitian di sana, kita menemukan ketakutan-ketakutan yang muncul di berbagai stakeholder. Jadi kita lihat bahwa ada faktor sosial budaya dan faktor komunikasi ini menjadi salah satu faktor yang perlu ditekankan lagi oleh pelaksana proyek agar proyeknya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari sekilas temuan yang saya sampaikan, kira-kira kalau kita lihat dari perspektif hall seperti apa? Ada yang mau berpendapat nggak? Ya, silakan ya. Terima kasih Mas. Jadi kalau dari perspektif hall itu membantu menjelaskan bahwa masyarakat itu tidak hanya memahami proyek CCS melalui informasi teknis saja, jadi mereka juga menafsirkan proyek tersebut tuh melalui hubungan sosial, nilai adat, ritual, dan juga pengalaman kolektif yang dimana menjadi bagian dari budaya lokal. Dan karena itu penghormatan terhadap adat menjadi bagian penting dari adanya proses komunikasi tersebut. Tepuk tangan untuk Tiara. Selanjutnya, kalau dari perspektif Goodikons gimana? Iya, silakan. Jadi Mas, kalau menurut Goodikons tuh saat masyarakat mengenal teknologi baru, kayak misalnya CCS ini, mereka itu cenderung lebih sering merasa bingung, khawatir, atau mereka tuh ragu karena mereka belum terlalu mengenal teknologinya itu cara kerjanya seperti apa. Nah, untuk mengurangi rasa tersebut, khawatir tersebut, itu harus ada komunikasi yang terbuka sama jujur. Terus diskusi juga harus dilakukan secara berkelanjutan, serta informasi itu harus berasal dari sumber yang terpercaya, seperti itu Mas. Tepuk tangan untuk Gardina. Baik, ini jawabannya betul semua ya dari tadi. Saya curiga udah dapat bocoran ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini proyek yang kami lakukan juga, dosen prodi komunikasi. Nah, ini dilakukan penelitiannya di pesisir Teluk Aru. Saat itu peneliti UPER berangkat ke sana. Ya, ada yang mau berpendapat kira-kira masyarakat ketika beradaptasi bagaimana caranya? Silakan, Ogi. Kalau saya tadi melihat bahwasanya budaya menyediakan pengetahuan lokal dan pengalaman kolektif yang digunakan masyarakat untuk memahami perubahan lingkungan. Melalui budaya, masyarakat memiliki cara tertentu untuk menilai resiko dan menentukan tindakan yang dianggap tepat dalam menghadapi perubahan tersebut. Baik, ternyata sepenting itu gitu ya, bagaimana kita memahami cara masyarakat beradaptasi. Tepuk tangan untuk Ogi. Kalau yang kedua, jaringan sosial itu seberapa penting sih dalam kasus ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, Listia silakan. Oke, terima kasih. Jadi kenapa sih jaringan sosial itu menjadi penting? Karena kita as a human, kita pasti butuh yang namanya selalu informasi, kemudian juga bantuan, dan juga pengalaman. Nah, itu kita bisa dapat dengan jaringan sosial kita. Nah, dengan jaringan sosial kita juga akan bisa makin cepat beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi itu sih pentingnya. Itu sih Mas. Good point. Pertanyaan lebih dalam lagi untuk Listia. Jadi kalau semakin banyak jaringannya, semakin cemaskah kita atau justru semakin tidak cemas? Kalau semakin kuat jaringannya itu kita nggak akan makin cemas, kita makin jelas lingkungannya itu seperti apa, jadi kita nyaman, kita merasa aman di sana gitu. Baik, tepuk tangan untuk Listia. Kalau yang ketiga, bagaimana komunikasi memperkuat ketahanan komunitas? Ya, silakan Keisha. Terima kasih Mas sebelumnya. Menurut saya kalau misalnya komunikasi dalam memperkuat ketahanan komunitas dalam konteks ini kan di pesisir Teluk Aru, komunikasi itu kan menjadi sebagai gabungan, sehingga dengan adanya komunikasi ini dapat mempererat dan memperkuat solidaritas komunitas, sehingga jadinya jawaban
yang diberikan oleh komunitas tersebut menjadi lebih kuat karena dipersatukan oleh komunikasi tersebut. Seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Keisha. Oke, artinya komunitas bisa survive, bisa bertahan, ya salah satunya karena didukung oleh komunikasi. Nah, artinya dari topik yang sudah kita bahas hari ini, mudah-mudahan itu bisa memperkaya perspektif kita semua bahwa komunikasi antar budaya itu ternyata bisa kita terapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kita lihat beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, pembangunan itu merupakan proses komunikasi. Setiap kelompok itu membawa nilai dan perspektif budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya itu membantu menjembatani perbedaan, kemudian kepercayaan, partisipasi, dialog, ini kata kunci penting sekali di bagian ini rekan-rekan. Jadi ketika kita bicara tentang komunikasi antar budaya, kita perlu juga melihat bahwa ada satu kata kunci penting yaitu dialog yang merupakan fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita tadi lihat di terakhir ada kasus di Banggai Luwuk, kemudian ada kasus juga di Teluk Aru, itu yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga oleh kemampuan satu memahami budaya, dan yang kedua adalah membangun komunikasi yang efektif. Jadi harapannya di 15 pertemuan ini kita sudah belajar mulai dari hal yang mendasar tentang komunikasi antar budaya, sampai hari ini kita sudah belajar aplikasi komunikasi antar budaya dalam konteks yang real. Kita akan bisa menerapkan ini, nanti teman-teman juga ketika berkarir di bidang yang terkait dengan anything, apapun itu, mau itu bisnis migas gitu ya, mau itu bisnis FMCG dan sebagainya. Ketika kalian berhubungan dengan masyarakat, maka komunikasi antar budaya itu menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan komunikasi. Terakhir, ini adalah referensinya, dan last but not least, tentu tidak lengkap perkuliahan tanpa ada tugas individu. Ya, senyumnya sudah terlihat, senyum-senyum ceria dari rekan-rekan yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan tugas, gitu ya. Jadi karena ini pertemuan terakhir, agar kalian bisa fokus UAS, maka durasi pengerjaannya adalah 3 hari. Jadi seperti yang kita pahami, kelas itu tidak hanya pertemuan tatap muka di kelas, tapi juga ada tugas terstruktur yang dilaksanakan di luar kelas. Nah, silakan nanti teman-teman pilih satu kasus, bisa CCS di Banggai Luwuk atau di komunitas pesisir Teluk Aru. Lalu kalian jelaskan relevansi teori Hall di kasus tersebut, lalu identifikasi perspektifnya Goodikun terkait uncertainty yang muncul, dan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana komunikasi dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Demikian rekan-rekan topik kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kompetensi komunikasi antar budaya dengan topik komunikasi antar budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, tugas terstruktur, mahasiswa diajak untuk mengkaji berbagai tantangan komunikasi yang muncul dalam lingkungan yang multicultural, serta menganalisis pentingnya komunikasi yang inklusif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran pada sesi ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang kami lakukan dalam menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif, reflektif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, sehingga mahasiswa pada akhirnya mampu menghubungkan teori dengan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat maupun dunia profesional. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LL Dikti Wilayah 3, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Pertamina, rekan-rekan dosen, serta mahasiswa yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan akademik yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.